13. Lipatnya dibuka halaman 13. Ya, di jam tambahan ini, ya di jam tambahan ini kemarin kan belum selesai tentang tumbuhan. Kita akan perjelas dan kita mantapkan hari ini yaitu tentang fotosintesis. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, yang meneruskan pembelajaran kemarin anak-anak, coba kalian baca dulu dan amati gambar fotosintesis yang ada pada kitab kalian. Sebelum kita ke fotosintesis, mari kita nyanyikan lagu fotosintesis. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akan menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen gula dan karbohidrat. Nah, pelajari tadi barangkali ada yang tanya, Pak. Saya mau tanya, bagaimana proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan? Baik, ada yang tanya lah, Bu. Ya, Gimana proses fotosintesis terjadi? ya. Barangkali, ya. Apa masih kan? Fotosintesis terjadi saat siang hari. Fotosintesis itu terjadi pada siang hari. Ya, kelompok mana? Baik, karena pertanyaan tadi, mari kita belajar tentang fotosintesis. Nah, anakku sekalian, kalian lihat ini. Ini adalah proses dari fotosintesis. Ya. Fotosintesis sendiri, yang dimaksud dengan fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan apa, anak-anak? Cahaya matahari. Dengan cahaya matahari. Ini cahaya matahari. Setelah cahaya matahari ini diserap oleh daun. Ya, cahaya matahari diserap oleh daun, anak-anak. Setelah diserap oleh daun, ya, pada daun itu terdapat zat khusus yang disebut dengan klorofil. Apa anak-anak klorofil itu? Apa klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun. Ya, klorofil itu adalah zat hijau daun. Klorofil ini memiliki fungsi menangkap cahaya matahari saat proses fotosintesis. Nih, yang kedua adalah air. Anak-anak, air ini, air yang ada di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah ini tersimpan, ya, di dalam tanah dan diserap oleh akar, disalurkan ke batang dan ke daun. Nih, yang keempat adalah karbon dioksida. Ya, setelah masuk ini karbon dioksida ini diserap oleh daun dan dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Pada saat kita bernafas menghirup apa, Nana? Oksigen. Saat melepaskannya apa, Nana? Karbon dioksida. Karbon dioksida ini juga
dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, yaitu berupa asap. Yang kelima yaitu prosesnya fotosintesis. Tadi yang ditanyakan teman kalian, prosesnya fotosintesis. Nah, setelah semua bahan ini terkumpul anak-anak, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu yang bernama dengan kloroplas. Kloroplas. Mengapa kok fotosintesis terjadi pada siang hari? Karena pada siang hari itu terdapat cahaya matahari. Kalau pada malam hari kan gelap anak-anak, maka tidak akan terjadi fotosintesis. Ya. Yang keenam yaitu hasil akhirnya. Hasil akhir itu berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat itu makanan anak-anak. Ya, makanan yang dihasilkan ini disalurkan oleh badan. Nah, pada siang hari itu terdapat cahaya matahari. Kalau pada malam hari kan gelap anak-anak, maka tidak akan terjadi fotosintesis. Ya. Yang keenam yaitu hasil akhirnya. Hasil akhir itu berupa karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat itu makanan anak-anak. Ya, makanan yang dihasilkan ini disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihannya makanan ini disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Kalau oksigen anak-anak, proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepas oleh daun ke udara. Oksigen ini juga dipakai makhluk hidup untuk bernafas. Makanya oksigen ini sangat penting bagi makhluk hidup. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, coba saya tanya. Unsur-unsurnya fotosintesis itu apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Unsur-unsur. Oh ya. Unsur-unsur fotosintesis ada 4. Nah, apa saja? 1. Matahari. Air. Karbon dioksida Dan kapil. Betul. Itu adalah unsur. Apa saja? 1. Matahari. Yang kedua. Air. Yang ketiga. Yang keempat. Sekarang pengertian dari fotosintesis itu apa? Siapa yang bisa jawab? Apa fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Betul. Itu adalah pengertian dari fotosintesis, itu merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, lalu sudah sekarang anak-anak, sekarang fungsinya klorofil. Siapa yang tahu apa fungsi klorofil? Iya, apa mas klorofil? Fungsi menangkap cahaya matahari saat proses fotosintesis. Bisa menangkap cahaya matahari saat fotosintesis. Baik anak-anak, dari sini sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kalian saya kasih tugas dikerjakan secara individu. Kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil kegiatan fotosintesis ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4. Cuci tangan ya. Yaitu oksigen, gula, dan karbon. Demikian tadi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Yang Assalamualaikum warahmatullahi
menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai tentang proses fotosintesis. Ada 4 tahap. Tahapan pertama, matahari. Cahaya dari matahari diserap oleh daun. Klorofil berfungsi menangkap cahaya matahari saat proses fotosintesis. Tahap 2, lalu akan menyerap air dalam tanah, kemudian disalurkan oleh batang dan sampai ke dalam daun. Tahapan ketiga, air diserap melalui akar dari dalam tanah, merupakan 2 bahan utama untuk fotosintesis. Tahapan karbon dioksida dari udara diserap oleh daun, merupakan bahan utama untuk fotosintesis. Hasil akhir fotosintesis yaitu oksigen, gula, dan karbohidrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan untuk baiklah anak-anak sekalian ya. Tadi kita sudah belajar tentang fotosintesis. Sudah tahu apa itu pengertian fotosintesis, tahapan-tahapannya, unsur-unsurnya ya. Untuk itu kita lanjutkan pembelajaran besok lagi. Sekarang waktunya sudah habis ya. Dibuat belajar di rumah, dipelajari pelajarannya ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.